corona bisa pindah nih dari mata ke mata gitu ya. Jadi orang yang corona positif gitu, terus bisa pindah ke mata kita gara-gara kita saling bertatap gitu sama dia. Hai, balik lagi bersama gue Kania Cita di GeoLife dalam program Kata Kania. Di tengah merebaknya pandemi coronavirus yang disebut dengan COVID-19 ini, gue tahu bahwa kita semua tentunya aktif nih mencari informasi terkait pandemi ini. Dari mulai gejalanya, cara mencegahnya, berobatnya di mana, kalau mau tes gimana, dan masih banyak lagi. Dari situ gue rasa cukup penting ya untuk gue nge-share do's and don'ts dalam mencari dan mengolah informasi terkait COVID-19 ini. Karena biasanya orang langsung nge-share misalnya do's and don'ts terkait COVID-nya gitu kan. Kayak kita harus ngapain, mencegahnya gimana, dan lain sebagainya. Tapi belum ada nih yang ngebahas supaya kita nggak kena informasi yang salah gimana kayak gitu. So, hari ini gue mau share tentang itu. Ada beberapa prinsip ya, gue mulai dari prinsip yang pertama. Simple banget dan mungkin udah lo denger berulang-ulang. Tapi masih banyak yang luput juga nih. Biasakan untuk membaca isi beritanya, jangan hanya judulnya. Jadi kalau lo lagi cari informasi terkait COVID-19, terus ada berita-berita gitu kan, biasanya ada judul-judul headline-nya. Nah, biasain ya, jangan baca judulnya doang, tapi juga harus baca isinya. Contohnya aja ada berita yang berjudul Corona bisa menular lewat mata. Nah ya, terus habis itu kita langsung aja nih kan nyebar-nyebarin itu ke semua tempat dengan caption-caption dan bumbu-bumbu opini kita yang membuat seolah-olah maksudnya tuh corona bisa pindah nih dari mata ke mata gitu ya. Jadi orang yang corona positif gitu terus bisa pindah ke mata kita gara-gara kita saling bertatap gitu sama dia. Nah, jadi dari matamu kumulai bukan jatuh cinta tapi jatuh sakit COVID-19 gitu ya. Damn, that's so wrong. Maksudnya bukan itu ya, tapi droplets atau cairan dari orang yang sakit corona ya, yang mengandung virus corona tuh itu bisa masuk ke badan kita lewat mata salah satunya gitu. Jadi kalau mata kita ketetesan ingus orang yang positif corona, nah itu baru bisa ketularan lewat mata. Tapi bukan tatap-tatapan gitu ya. Nah itu dijelaskan di dalam isi beritanya. Jadi kelihatan kan bahayanya kalau kita baca berita cuman judulnya doang, nggak lihat isinya. Prinsip yang kedua, perhatiin isi informasinya bukan cuman sumbernya aja. Ini soal authority based truth by the way. Bener banget bahwa lo harus menyeleksi informasi berdasarkan sumbernya. Maksudnya apa? Maksudnya ya lo harus lihat apakah sumbernya kredibel atau enggak, kompeten atau enggak gitu kan. Ada sumber-sumber yang kredibel dan ada yang enggak. Kredibel di sini maksudnya tuh lebih valid gitu ya dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Misalnya nama sumbernya itu jelas gitu kan, misalnya siapa orangnya atau perusahaannya, organisasi apa yang membuatnya. Nah kemudian dari sisi kompetensi juga kita mesti lihat apakah sumbernya kompeten. Misalnya seorang dokter atau sebuah lembaga kesehatan seperti WHO. Tapi tetap aja kita mesti tetap memperhatikan isi, bukan cuma tergantung dari siapa atau sumber apa yang mengeluarkan info tersebut. Kenapa? Karena ya lembaga-lembaga atau pihak-pihak kredibel itu pun kan tetap aja ada kemungkinan salah juga. Kadang-kadang misalnya karena luput gitu kan ya. Lebih jauh lagi, terkadang mereka-mereka ini juga bisa beda pendapat atau beda pilihan istilah gitu untuk menjelaskan suatu hal yang sama. Sehingga kita benar-benar harus membaca atau menyimak secara keseluruhan isi informasinya dan bisa ikut mengoreksi juga kalau ada kesalahan. Nggak bisa cuma sekedar terima jadi aja nih, nurut-nurut aja hanya karena sumbernya kredibel dan kompeten. Contohnya aja ketika Dr. Terawan, beliau seorang dokter sekaligus Menteri Kesehatan, tentunya beliau punya kredibilitas dan kompetensi dalam isu ini. Beliau sempat bilang bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Dalam istilahnya self-limiting disease gitu ya. Ya memang benar dalam artian virus-virus itu bisa musnah dari tubuh kita atau yang dikatakan sembuh itu ya oleh imun kita sendiri. Tapi info itu aja kan nggak cukup. Kenapa gitu? Karena ada kondisi-kondisi lain yang perlu kita perhatikan. Ya dampak-dampak dari keberadaan virus itu, misalnya aja pembekakan pada jaringan paru-paru yang kita sebut dengan istilah pneumonia gitu ya. Nah itu kan perlu di-treat supaya tidak memburuk dan menjadi fatal. Belum lagi orang-orang yang mengalami cytokine storm. Apa itu cytokine storm? Well, basically cytokine ini adalah suatu jenis protein gitu yang dikeluarkan sel yang punya efek ke dalam interaksi dan komunikasi antar sel. Dia ini muncul juga tentunya ketika kita butuh sel-sel imun nih untuk melawan infeksi virus, right? Termasuk dalam COVID-19 ini. Nah, di sini masalahnya kalau dosis imun kita tepat itu pas ya virusnya mati, udah habis itu kita selamat.
Tapi kalau misalnya kondisi dosis imunnya itu nggak sesuai, yang kita sebut dengan cytokine storm ini, yaitu di mana kondisi imun kita kayak overwhelmed gitu, terus bukan cuman nyerang virusnya, tapi juga sel-sel sehat kita sendiri, akhirnya malah merusak paru-paru kita dan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu yang disebut dengan cytokine storm tadi. Nah, kondisi-kondisi kayak gini bakal membutuhkan bantuan jasa dan teknologi kesehatan untuk penyembuhan. Nggak cukup hanya tubuh kita sendiri aja. Bahkan tubuh kita sendiri malah bisa menjadi penyebab fatality-nya gitu kan, penyebab kematian. Makanya dari itu kalimat dari Dr. Terawan atau pernyataan dari Dr. Terawan itu nggak bisa kita terima dengan begitu aja ya, plain gitu, tapi harus kita baca lebih jauh. Info dari Dr. Terawan nggak salah, virus kita lawan dengan imun kita sendiri. Hanya saja akhirnya kita perlu menelaah karena kita jadi tahu kan bahwa kalimat itu aja ternyata nggak cukup. Ada kondisi-kondisi di mana orang memang butuh perawatan. Dari situ kita bisa tahu informasi dari sumber dengan kredibilitas dan kompetensi yang baik itu nggak cukup diterima. Begitu aja, kita juga mesti ngerti dan bisa melakukan analisis terhadap isi informasinya. Prinsip yang ketiga, be fully informed, jangan partially informed. Apa sih itu, ribet ya bahasanya. Basically gini, selalu lihat info secara penuh gitu ya, jangan sepotong-sepotong. Misalnya kita lagi baca suatu info yang bilang bahwa kita bisa tenang aja karena rate kematian COVID-19 itu nggak sampai 5% loh, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau yang terinfeksi ada 10.000, yang meninggal paling cuma sekitar 500 orang kayak gitu ya, say. Dari situ kita langsung ngambil kesimpulan nih, oh berarti kita bisa tenang-tenang aja dong ya, nggak perlu mengambil langkah-langkah apapun nih untuk menghadapi corona, karena toh angka kematiannya juga kecil gitu kan. Jadi ya udah, nggak perlu deh ngikutin saran-saran dari orang-orang terkait dengan pencegahan corona gini-gini. Nah, gawat kan kalau tiba-tiba langsung ngambil kesimpulan kayak gitu dari informasi yang sepotong aja. Padahal apa? Ada info-info lain yang perlu kita cari untuk melengkapi itu. Misalnya, angka nggak sampai 5% itu didapat dari mana? Nah, kita mesti lihat kan lebih jauh bagaimana cara menghasilkan kondisi di mana angka kematiannya nggak nyampe 5%. Jangan-jangan ada syaratnya gitu. Misalnya ternyata harus lockdown, atau ternyata orang-orangnya harus karantina, atau misalnya fasilitas kesehatannya harus banyak, rumah sakitnya, dokternya, segala macam. Artinya kalau kita nggak memenuhi semua itu, ternyata angka kematiannya bisa lebih gede daripada angka itu, kayak gitu kan. That's why kita mesti memastikan sebelum bikin kesimpulan, kita udah punya informasi yang cukup untuk sampai ke kesimpulan itu. Fully informed, jangan partially informed. Informasinya mesti utuh, jangan sepotong-sepotong. Nah, itu tadi 3 prinsip sederhana yang bisa lo terapin ketika lo lagi mencari informasi terkait dengan COVID-19 ini. Kenapa sih gue nge-share ini gitu ya? Karena informasi sendiri tuh bisa jadi masalah tersendiri gitu ya. Maksudnya di luar dari masalah COVID-19-nya. Masalah virus udah berat, jangan sampai kita malah ngabisin energi gara-gara ada kekacauan informasi. Gara-gara ada hoax, misinformasi, saran-saran yang nggak benar yang malah memperburuk keadaan. Nah, hal-hal ini datang dari kesalahan kita ketika kita sedang mencari informasi terkait COVID-19 ini atau coronavirus. Nah, makanya itu gue ngerasa penting untuk nge-share info ini. Supaya lo nggak menjadi membuat masalah baru di luar dari virusnya gara-gara kena hoax atau informasi yang salah. Sejauh ini kalau dari pembacaan gue pribadi, ada nih info-info yang menurut gue udah solid banget validitasnya, so gue mau share juga. Pertama adalah terkait dengan gejala dari COVID-19. Yang konsisten disebutkan dalam sumber-sumber yang kredibel dan kompeten adalah 3 nih ya. Demam, batuk, dan kesulitan bernafas atau jadi nafasnya jadi pendek-pendek atau shortness of breath dalam bahasa Inggris. Nah, jadi gejala-gejala ini ada nih dalam sumber-sumber yang kredibel dan bisa lo jadikan acuan. Tapi selalu ingat juga bahwa data ini merupakan data umum yang lagi-lagi tetap ada nih peluang di mana kasus-kasus orang positif tapi nggak menampilkan gejala tersebut. Hanya saja karena gejala ini yang paling konsisten muncul, maka inilah yang dipakai sebagai acuan umum. Informasi yang kedua adalah terkait dengan pencegahan corona atau COVID-19. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, menjaga kebersihan dari virus. Ingat ya, kebersihan ini bukan bersih dari debu, bersih dari bakteri, bukan juga bersih dari hasrat tak tertahankan untuk menggunakan isu corona sebagai bahan menyapa mantan, melainkan bersih dari virus. Artinya apa? Ada teknologi kebersihan yang nggak cukup untuk membersihkan kita dari virus. Salah satunya hand sanitizer dengan kandungan antibakterial atau antibakteri. Kalau dia kandungannya antibakteri, artinya dia hanya melindungi kita dari bakteri, bukan dari virus. Yang efektif adalah disinfektan atau teknologi kebersihan lain yang mengandung alkohol kira-kira 60-70%.
Dan sabun. Kenapa sabun? Kok sabun bisa cukup untuk mencegah virus? Karena molekul-molekul sabun diketahui dapat merusak membran lipid dari virus. Makanya cuci tangan itu menjadi anjuran yang sebaiknya diikuti. Yang kedua, kita juga bisa mengurangi potensi penularan dengan social distancing strategy atau strategi menjaga jarak ya, jadi jaga jarak sosial. Ya intinya sih kita nggak boleh nempel-nempelan atau deket-deketan secara fisik antar manusia supaya nggak menjadi agen penularan virus gitu ya. Apalagi kalau dalam jumlah banyak. Nah makanya kita sebaiknya mengikuti anjuran untuk di rumah aja, menghindari pertemuan-pertemuan ramai ya. Dan ketika masih harus keluar rumah nih, kalaupun kita misalnya harus keluar, jaga jarak dari orang lain at least 1-1,5 meter. Ya, itu tadi informasi dari gue yang semoga bisa bermanfaat buat lo semua dalam menghadapi coronavirus atau COVID-19 ini ya. Semoga bisa sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap bijak dalam mencari dan memproses informasi terkait pandemi corona atau COVID-19 ini. Jangan sampai menjadi agen penyebaran virus dan agen penyebaran hoax corona, oke? See you on the next video. Jangan lupa like, share video ini kemanapun ya, ke grup-grup keluarga terutama yang biasanya menjadi sumber hoax nih. Dan subscribe Geolife. Thank you.